Perkenalkan, nama saya Ginata Angela Boru Ginting dengan NIM 2020-1145. Sini saya akan menjelaskan tentang data frekuensi statistika, di mana di sini terdapat 100 data yang telah saya persiapkan. Data yang sudah saya sajikan ini sebanyak 100 data. Data ini merupakan nilai yang saya ambil daripada sekolah SMA, dan ini ada 100 data, di mana langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari, diketahui, dan ditanya. Di sini adalah data, sudah saya susun dari yang paling kecil hingga yang paling terbesar. Data yang paling kecil itu 45 dan paling terbesar itu adalah 90. Dan kita akan mencari bola distribusi frekuensi. Yang paling pertama kita lakukan adalah mencari rentang. Rentang itu adalah melihat nilai X max atau nilai paling tinggi dikurang nilai paling rendah. Nilai paling tinggi itu tadi ada 90 dan paling rendah itu adalah 45. Jadi kita kurangi 90 kurang 45 itu 45. Selanjutnya, untuk kita mengetahui seberapa banyaknya ini, kita menggunakan dengan banyak kelas. Banyak kelas dengan cara 1 tambah 3,3 log N. N ini 100 banyaknya data yang disajikan. Jadi dapatnya 7,6 kelas atau 8. Saya bulatkan menjadi 8. Jadi sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelas. Selanjutnya itu adalah panjang kelas. Panjang kelas itu untuk mencari. Karena awalnya data yang saya ambil adalah bernilai 45, maka sampai berapakah ujungnya? Karena ada 8, kan nggak mungkin dari 45 sampai 90, sedangkan kita mempunyai 8 kelas. Jadi dia buat dengan cara rentang dibagi banyak kelas. Rentangnya itu adalah 45 dari yang ini, dikurang 8 dari banyaknya kelas yang ini, dan nilainya adalah 5,625. Saya bulatkan kembali menjadi 6, dan mulai perhitungannya itu satunya itu dihitung dari angka 45, bukan dari 45 itu 0 dari 46 baru itu, bukan dari 451. Jadi 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 ada 6. Itu adalah seperti ini sebanyak hingga selesai, yaitu selanjutnya ada tabel frekuensi. Frekuensi adalah di mana dari angka 50 sampai 50, dari angka 45 sampai 50, pada data yang telah saya sajikan itu ada berapa banyak nilai angka antara 45 dengan 50. Seperti ini. 45 itu ada 2, 49 dan 50. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 data. Itu yang termasuk dengan frekuensi. Begitu juga dengan ini. Salah satunya juga ini 87 sampai 92. Dari yang kita lihat 87 tidak ada yang ada 85 dan 90. 87 sampai 92 itu hanya ada 1, yaitu 90. Jadi frekuensinya hanya 1. Selanjutnya itu adalah kita mencari batas kelas frekuensi relatif, kumulatif lebih dari, dan kurang dari dan besar dari. Ini selang kelas yang nilai ini kita ubah menjadi selang kelas. Selanjutnya batas kelas. Batas kelas itu ada 2, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah itu dengan cara angka yang sebelah sini kita kurangi 0,5, dan yang untuk batas kelas atas itu yang ini ditambahin 0,5. Jadi dapat yang seperti ini. Frekuensi masih sama. Frekuensi relatif itu dengan cara frekuensi dibagi berapa jumlah data, kita kalikan 100% untuk menjadi persen frekuensi. Kita salah satu contoh yang ini. 20 per 100 dikali 100%. Ini coret jadi 20%. Dapatlah nilai untuk yang sebelah sini. Kalau untuk frekuensi kumulatif kurang dari, itu dengan cara kita melihat kurang dari 44,5. 44,5 ini kurang dari 44,5 ini, coba kita datanya tidak ada. Yang ada hanya 40 dari 45. Jadi hasilnya adalah 0. Gitu juga dengan yang sebelah sini. Yang kurang dari 86 itu terdapat 99 data. Dan kan ini 99 data. Itu untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk kalau kumulatif yang besar dari itu, kita lihat dengan seperti ini. Angka yang besar lebih dari 44,5 itu ada berapa? Ada 100. Karena 45 adalah yang paling kecil. Sedangkan lebih dari 44,5 semua data ini. Maka dihitunglah besar frekuensi kumulatif besar darinya adalah 100. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Bagi 81 juga yang lebih besar daripada 80,5 itu ada berapa? Ada 3. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah selang kelas frekuensi. Ini adalah nilai tengah. Nilai tengah dari 40 sampai 50 itu angka berapa nilai tengahnya, yaitu dengan cara, karena kita punya panjang kelasnya itu 6 genap. Jadi kita tidak bisa menemukan di mana nilai tengahnya. Jadi kita dengan cara mencari, karena yang tadi ada 6 kelas, jadi kita tidak ada punya
nggak punya nilai tengah, maka dengan cara 50 tambah 45 bagi 2, hasilnya adalah 47,5. Gitu juga dengan yang ini, 80 tambah 75 bagi 2, dapatnya 77,5. Ini untuk nilai tengah. Selanjutnya, ini frekuensi dikali nilai tengah dengan ini 47,5 kali 4, dan sebanyak segini, ini kali ini dapat segini. Yang ini adalah sigma. Sigma adalah total. Total keseluruhan dari semua ini adalah 6.856. Dan untuk mencari mean, yang ini sudah kita cari, ingin justru kita cari, yaitu total dari frekuensi adalah 100, dapatnya 68,56. Untuk nilai median juga seperti itu. Kita melihat 50 di sini kan. Jadi kita lihat 50 berarti dia ada di sekitar situ. Baru P-nya itu adalah panjang kelas. Ini adalah frekuensi. Dan yang modus. Modus itu adalah bilangan yang paling sering muncul. Kita lihat di sini. Dan sebenarnya di sini ada datanya. Mana kita lihat data yang paling banyak. Cuman kita bisa melihat hanya dari frekuensi. Lihat frekuensi yang paling terbanyak. Karena kalau jika frekuensi paling terbanyak, maka nilai itu yang paling sering muncul. Yaitu pada angka frekuensi 31 dan pada silang kelas 69 sampai 74. Kita taruh nilai batas bawahnya itu 69 kurang 0,5, 68,5. D1. D1 itu dengan cara 31 dikurang 29. Itu untuk D1, dan untuk D2 31 dikurang 20. Kita masukkan dengan panjang kelasnya 6. Jangan lupa 6. Dioperasikan dan dapatnya 69,423. Dan yang ini adalah grafik. Yang ini adalah histogram. Grafik histogram itu grafiknya berupa grafik batang. Dan poligon itu grafiknya grafik garis. Ini adalah batas kelas. Yang ini adalah frekuensi. Hanya kita perlu sesuaikan saja seperti yang pada tabel. Dan kita akan mendapatkan grafiknya. Yang ini adalah ogive positif dan ogive negatif. Kalau ogive positif, dia akan semakin lama semakin menaik. Dan ogive negatif, dia semakin lama akan semakin turun. Dan untuk mendapatkan nilai ogive ini kita ambil dari ini frekuensi kumulatif. Kurang dari, dan ini frekuensi kumulatif lebih besar dari ini. Ini adalah frekuensi kumulatifnya. Ini adalah batas kelasnya. Selanjutnya itu mencari kuartil. Kuartil pertama, 2, dan yang ketiga. Untuk mencari kuartil itu paling rumusnya seperti ini. Ki, yang paling awal ya. Ki I sama dengan I per 4. Kalau untuk kuartil itu biasanya per 4. Kita lihat sini 25. 50. Jika kalau kita kuartil kedua, maka dia kedua. Kalau misalnya kita ambil kuartil ke 100, maka di sini 100 per 4 dikali 100. Terus untuk menekan ini udah ketahui, kita lihat dari frekuensi kumulatifnya mana yang mendekati. Seperti itu caranya. Dan ini kada desil. Kalau kuartil per 4, maka desil adalah per 10. 1 per 10, kan kita ambil desil yang pertama, dikalikan 100, hasilnya 10, kita lihat semana sini yang menilainya yang di dalam nilai frekuensi kumulatifnya itu terdapat angka 10, yaitu di 17. Jadi kita pakai 57 kurang 0,5 untuk nilai batas bawah. Masukin yang sebelah sini tadi dapatnya 10. Yang 9 kita ambil frekuensi yang kumulatif sebelumnya, dan yang frekuensi ininya kita ambil itu 8. Sama juga dengan 2, sama juga dengan 3. Yang ketiga adalah presentil. Presentil itu dia per 100. Lihat ya, kalau misalnya kuartil dia per 4, desil itu per 10, dan persentil itu per 100. Karena kita sudah terbiasa mengambil 1, 2, 3, maka kita mengambil persentil yang data ke 30. Sama, 30 per 100 kali 100 dengan 30. Kita lihat mana 30 yang memenuhi. Yaitu berada di sebelah sini. Kita ngambil batas bawahnya, masukin, dan ini juga 30, masukin, dan dapat hasilnya 65,186. Begitu juga dengan persentil ke 80 dan ke 98. Selanjutnya, ini untuk mencari standar deviasi. Di sini ada selang kelas, sama seperti sebelumnya, frekuensi, nilai tengah, dan ini frekuensi dikali nilai tengah, data tengah, dan ini dengan ini tuh, untuk mendapatkan sigma X bar itu dengan cara seperti ini. Totalnya ini berkan 100 dapat segini. Terus tuh untuk mencarinya dengan cara data rata-ratanya ini, bukan data rata, data tengah 47,5 dikurang dengan 68,56 dapat segini. Selanjutnya data yang sudah kita dapatkan ini kita akarkan dapatlah segini, dan kita kalikan dengan frekuensi.
443 dikali 4, 79 kali 20, 848 dapat segini. Sigma, ini adalah sigmanya. Total dari seluruh. Baru kita masukin ke itu. Dapat hasilnya 8,1163. Selanjutnya ini adalah soal probabilitas. Probabilitas itu sama dengan peluang. Peluang, karena di sini kita yang pelajari adalah soal mengenai dadu. Biasanya peluang itu hanya ada 2. Kalau tidak dadu, maka dia adalah koin. Seperti kalau koin kan punya 2 sisi. Gambar dan angka. Kalau dadu itu mempunyai 6. Kalau kita sering main kan pakai monopoli, ya pakai dadu ada 6. Ada 1, nanti ada sebelahnya lagi ada 2, sebelahnya lagi ada 3, sebelahnya lagi ada 4. Pokoknya sampai 6. Itulah untuk yang diketahui data totalnya 6. Karena dadu itu ada 6. Ada 6 di dalam satu itunya. Dan kita akan mencari tidak prima. Kan bantah dadu prima itu, prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Karena dadu itu ada 6 sisi. Dan yang hanya bisa dibagi itu hanya 1, 3, dan 5. Makanya ini adalah NA-nya 3. Kita akan mencari data yang tidak tidak mendapatkan nilai dadu yang sisi primanya. Pertama kita carikan dulu dadu yang prima dapat 3,6 dan yang peluang 1. Biasanya peluang itu hanya ada 2 kemungkinan, 1 dan 0. Lebih dari itu bukanlah peluang. Seperti kalau kita main hanya ada 2 peluang itu menang atau kalah. Tapi kebanyakan orang pasti menang, bukan untuk mau kalah. Selanjutnya ini kita masukin dan dapatnya 1,3. Jadi peluang untuk mendapatkan sisi bukan prima, berarti dia 2, 4, 6. Ini kalau kita satu ini, kalau masih kecil masih bisa dihitung. Tapi kalau misalnya untuk banyak, kayak misalnya ada yang 1 dadu, 2 koin, atau 2 koin, 2 dadu, itu pasti susah. Jadi kita bisa menggunakan metode seperti ini. Begitu juga dengan kalau kita mengkoin. Koin kayak gini, kalau koinnya berapakah peluang terambilnya satu gambar, maka caranya adalah NG untuk gambar per NS. Itu totalnya. Gambar kan hanya 1. Totalnya ada 2. Jadi peluang terambilnya gambar itu 1/2 atau 0,5. Ini adalah semua data yang telah saya persiapkan, mulai dari mengambil kuartil, desil. Ingat, kalau persentil per 100, kalau desil dia per 10, dan kuartil dia per 4. Untuk mengambil ogive positif, dia akan selalu ke atas, dan ogive negatif dia akan ke bawah dengan melihat frekuensi kumulatif. Ini adalah poligon dan histogram. Histogram itu adalah grafik batang, dan poligon adalah grafik garis. Dengan yang sebelah sini, frekuensi terhadap batas kelas. Ini adalah mean, modus yang sering muncul, median. Ini adalah frekuensi kumulatif besar, dan ini kurang dan besar, frekuensi relatif yang terus dikatakan frekuensi dan batas kelas. Baiklah, hanya ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.